Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hovifa MPM 25. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban agama Islam. Peradaban agama Islam menurut Harun Nasution dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu periode klasik, yang kedua yaitu periode pertengahan, dan yang ketiga yaitu periode modern. Periode klasik terjadi pada tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Pada periode klasik ini ditandai dengan 2 fase. Yang pertama yaitu fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan yang terjadi pada tahun 650 Masehi sampai 1000 Masehi. Daerah Islam semakin meluas dari Amerika Utara hingga ke Spanyol di belahan barat dan daerah Persia hingga ke India di belahan timur. Faktor pendorong kemajuan Islam dipengaruhi oleh 3, yaitu yang pertama, faktor internal, yang kedua faktor eksternal, dan yang ketiga faktor gerakan ilmiah. Yang kedua yaitu fase disintegrasi yang terjadi pada tahun 1000 Masehi sampai 1250 Masehi. Di fase ini mulai terjadi perpecahan antara umat beragama Islam karena faktor politik. Yang kedua, dipengaruhi oleh sifat negatif pemimpin yang suka hidup glamor dan mewah, dan adanya perebutan kekuasaan antar khalifah. Yang kedua yaitu periode pertengahan. Periode pertengahan ini terjadi pada tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Dalam periode pertengahan ini terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama yaitu fase kemunduran. Fase kemunduran ini disebabkan karena disintegrasi semakin meningkat. Yang kedua yaitu fase munculnya 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Utsmani yang ada di Turki dan Kerajaan Mughal yang ada di India. Pada periode pertengahan ini, zaman kemajuan terjadi pada tahun 1500 Masehi sampai 1700 Masehi. Kemudian, zaman kemunduran terjadi pada tahun 1700 Masehi sampai 1800 Masehi. Dan yang ketiga yaitu periode modern. Periode modern ini bisa kita sebut dengan masa kebangkitan Islam. Karena pada periode modern ini, mayoritas umat Islam berada di bawah kolonialisme dan imperialisme Eropa. Islam kembali dengan melakukan pembaruan atau yang biasa dikenal dengan tajdid. Contoh dampak peradaban Islam yang kita nikmati saat ini yaitu tidak mengenal rasis, perbedaan kasta, kemudian sosial, dan tidak ada penindasan terhadap perempuan. Yang bisa kita rasakan saat ini yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Karena pada zaman peradaban Islam munculnya ilmuwan pertama kali dan masa jaya-jayanya yaitu pada periode Islam. Kemudian dikembangkan oleh negara barat atau Eropa. Max Ventigo mengatakan setiap apapun yang terjadi di barat mengukuhkan bahwa Barat berhutang terhadap peradaban agama Islam. Hal tersebut bisa kita pahami bahwa peradaban Islam sangat berpengaruh kepada ilmu pengetahuan. Sekian penjelasan saya tentang peradaban agama Islam. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.